3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Syabani, selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cikampek dan sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN dengan judul Pernikahan dalam Islam pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kelas 11 APL 2 ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa? Sakira kemana? Terus ada lagi? Ananda kemana? Sakit ya. Oke. Semoga yang sakit dan juga berhalangan hadir segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum belajar tolong KM siapkan dulu. Auditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita murojaah Al-Quran terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam, ya. Baik itu hukum-hukum pernikahan dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, serta macam-macam pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum Bapak masuk kepada materi, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian, ya. Kita samakan dulu persepsinya. Adakah di antara kalian yang mau mengemukakan pengalaman kalian melihat orang-orang sekitar kalian yang melaksanakan pernikahan? Apa sih pernikahan itu menurut kalian? Ada yang mau? Alifah, silahkan berdiri, Neng. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan wanita yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, membentuk keluarga, dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu buat Alifah. Jadi pernikahan pada intinya bukan atas dasar suka sama suka saja, tapi apa? Tapi tujuannya mendekatkan diri kepada
Allah. Berarti kalau misalkan teman-teman semua suatu saat menemukan ya sebuah kasus pernikahan di mana pernikahan tersebut malah menimbulkan madorot, berarti tanda tanya tuh. Apakah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 21 atau tidak? Begitu ya. Baik, sebelum belajar, kalau tadi Alipah yang menyampaikan persepsinya, sekarang Bapak minta teman-teman di-scan terlebih dahulu untuk asesmen diagnostik awal. Silahkan di-scan. Sekarang setelah kita melakukan asesmen diagnostik, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman harus bisa nanti setelah ini menjelaskan tentang hukum pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mengetahui rukun pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, menganalisa pernikahan mut'ah. Yang keempat, menganalisa pernikahan muhalil. Dan yang kelima, menganalisa pernikahan misyar. Dan terakhir, menganalisa pernikahan sirih. Ya. Nah, Bapak akan menyampaikan materi terlebih dahulu, teman-teman ya. Hukum pernikahan dalam Islam itu dibagi menjadi 5. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Nah, untuk yang wajib, teman-teman, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang jika telah mampu secara finansial dan fisik, dan khawatir di dalam huruf besar dan di dalam tebal terjerumus ke dalam zina. Nah, berarti ketika kalian sudah merasa diri kalian siap secara finansial dan fisik, maka hukum pernikahan jadi wajib. Tidak ada toleransi sama sekali, ya. Yang kedua, menjadi sunnah. Jika pernikahan ini dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun mampu menahan diri. Nah, di garis bawahi, mampu menahan diri dari perbuatan zina. Gitu ya. Jadi kalau sunnah itu adalah teman-teman yang masih mampu menahan hasrat kalian dan juga memerangi hawa nafsu kalian. Jika mubah, pernikahan ini boleh bagi mereka yang belum memiliki kemampuan atau belum merasa perlu. Ya. Di garis bawahi belum merasa perlu untuk menikah baik secara fisik maupun finansial. Gitu ya. Ya, saya misalkan sudah ada nih uangnya. Atau saya misalkan uangnya udah ada tapi mental saya belum siap. Tapi saya kira menikah belum waktunya, nggak apa-apa. Maka hukum menikah jadi mubah. Yang keempat, makruh. Jika pernikahan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam kondisi tertentu. Di garis bawahinya, waktu-waktu tertentu atau kondisi tertentu. Seperti sedang terlilit hutang dan tidak memungkinkan untuk membangun rumah tangga yang baik. Ya, itu menjadi makruh. Dan haram jika pernikahan dilakukan dengan orang yang selain agama Islam. Ya, seperti mahram atau yang sedarah atau orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Ya, atau orang yang tidak beragama Islam. Kemudian tujuan pernikahannya apa sih? Bapak mengutip dari dalil nakli Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup tenang dan tentram dengan mereka. Dan dijadikannya antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Kemudian di Quran surat An-Nur ayat 32. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka kawinkanlah seorang hamba sahaya atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada kamu dan tidak berbuat zolim. Nah teman-teman, batas maksimal laki-laki mempunyai istri adalah 4. Dalam kutip Allah nggak semata-mata, oh Pak berarti boleh nikah lagi. Enggak. Adil teman-teman. Adil itu susah. Adil untuk diri sendiri aja susah, apalagi adil buat orang lain. Kemudian yang ketiga, rukun pernikahan dalam Islam. Yang pertama, tentu saja adanya calon suami dan istri. Yang kedua, adanya wali nikah, ya. Urutan wali nikahnya untuk perempuan yaitu yang pertama ayah kandung. Jika tidak ada ayah kandung, maka kakek. Jika kakek sudah wafat juga saudara laki-laki, baik itu kakak maupun adik, ya. Syarat-syaratnya, teman-teman,
Kedua calon pengantin harus beragama Islam. Kemudian juga tidak boleh yang bukan mahram. Lanjut. Kemudian kita membahas tentang apa sih talak dan apa saja macam-macam talak itu. Ya, kita bahas satu persatu. Satu, talak roj'i, ya, yaitu talak yang dimana memberikan hak suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tunggu setelah perceraian, tanpa memerlukan akad nikah baru. Biasanya ini adalah talak pertama atau kedua. Kemudian yang kedua ada talak bain. Talak bain itu dibagi dua, ada talak bain sugro kecil, ada talak bain kubro. Kalau talak bain sugro, talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru. Garis bawahnya adalah akad dan mahar baru. Kemudian talak bain kubro. Talak ini terjadi setelah suami telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali ya. Dalam kasus ini suami tidak dapat menikahi istrinya kembali kecuali setelah istri menikah dengan pria lain dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian atau kematian suami yang kedua. Misal si A ya dan si B cerai. B adalah perempuan, A adalah laki-laki. Si B ini kalau mau balik lagi kepada suaminya yang lama si A, itu harus nikahin laki-laki si C dulu. Ketika sudah menikahkan laki-laki si C ini, tunggu antara suaminya meninggal atau mereka cerai. Oke, kemudian jenis-jenis masa iddah, masa tunggu nih teman-teman ya setelah perceraian. Iddah bagi wanita yang masih haid, masa iddahnya adalah 3 kali suci dari haid. Kalau kalian haid 1 bulan 1 kali berarti kurang lebih 3 bulan. Iddah bagi wanita yang sudah menopause atau yang sudah tidak mengalami haid, masa iddahnya juga sama 3 bulan. Dan iddah bagi wanita hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Misal kamu menceraikan, auzubillah min dzalik ya, menceraikan istri kamu saat mengandung anak kamu, maka 9 bulan nih masa iddahnya, baru boleh dinikahkan lagi atau boleh nikah lagi dengan yang lain. Iddah bagi wanita yang suaminya meninggal, nah yaitu adalah 4 bulan 10 hari. Yang terakhir adalah hukum poligami dan poliandri dalam Islam. Poligami, apa yang kamu ketahui poligami? Beristri lebih dari 1 ya, maksimal 4 ya poligami. Kalau poliandri, bersuami lebih dari 1, yang menikahi lebih dari 1 wanita. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan seorang pria menikah hingga 4 wanita. Hingga 4 wanita dalam garis bawah ditebalkan asalkan dia bisa berlaku adil di antara mereka. Kemudian poliandri, menikahi lebih dari 1 pria, haram dalam Islam. Kenapa haram? 1, nggak ada dalil naklinya maupun dalil aklinya. Dan praktik ini bertentangan dengan syariat Islam yang beralasan karena untuk menjaga nasab keturunan dan hak-hak anak, karena dalam sistem poliandri sulit menentukan ayah biologisnya. Teman-teman ya, Bapak ada video pembelajaran yang pertama. Nah, kita berpatokan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW ya, yaitu tentang pernikahan anaknya, putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Silakan simak video pembelajaran ini dengan seksama. Siapa di antara kalian yang mau mengemukakan kesimpulan dari video pembelajaran yang pertama? Silakan, Neng. Ya. Jadi ceritanya itu awal mulanya Rasul punya anak namanya Fatimah. Siti Fatimah ini satu-satunya putri Rasul yang belum menikah. Oke, tepuk tangan dulu buat Putri Humaira. Teman-teman, kisah pernikahan putri Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib ya, yaitu Khulafaur Rasyidin terakhir, ini menjadi sebuah gambaran untuk kita, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Yang namanya mahar itu tidak perlu bermewah-mewahan, tapi menghargai perempuan. Dan yang perempuan juga harus tahu laki-laki yang baik maka akan memberikan mahar yang pantas untuk kalian. Selanjutnya, Bapak mempunyai video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang nikah
beda agama. Silakan teman-teman simak video pembelajaran tersebut. Siapa di antara teman-teman yang mau menyimpulkan hasil dari video pembelajaran yang kedua? Silakan, Neng Titin ya. Baik, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan yang beriman tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang beda agama karena hal tersebut. Tepuk tangan dulu buat Titin. Teman-teman, nikah beda agama haram. Jangan pakai toleransi apapun itu. Setelah Bapak paparkan materi dan juga video pembelajaran yang pertama dan yang kedua, Bapak ingin mengadakan tes formatif. Nah, sejauh mana pemahaman kalian tentang pernikahan dalam Islam? Silakan scan barcode yang tertera di depan. Bapak akan membuatkan kelompok ya dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita pecahkan bersama, yaitu tertera dari 4 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 kalian membahas tentang masalah pernikahan mut'ah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 kalian membahas masalah tentang pernikahan misyar. Kelompok 3 mana? Kalian membahas tentang pernikahan muhalil. Dan kelompok 4 mana? Kalian membahas tentang masalah pernikahan siri. Nah, jadi tugas kelompoknya adalah selain kalian membahas tentang masalah-masalah problem yang tertera di depan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing, Bapak mempunyai LKPD ya. Jadi di depan ini ada gambar-gambar yang harus kalian analisa ya. Silahkan analisa menurut kelompok masing-masing. Nah, jadi dalam satu kelompok terdiri dari 7 orang, silahkan nanti dalam kelompok itu ada yang mengisi LKPD dan sisanya memecahkan masalah sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompok itu berdiri dan mengemukakan apa hasil diskusi masalah yang telah dibagikan di depan ini. Paham semuanya? Paham, oke. Ini LKPD untuk kelompok 2. Selesai semua? Siapa? Kelompok 1 dulu, silakan. Perwakilan, silakan Sakti. Pernikahan mut'ah atau nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara yang dikenal dalam sebagian mazhab Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, tetapi dianggap tidak sah dalam mazhab Sunni. Pernikahan ini biasanya memiliki syarat-syarat khusus seperti durasi yang disepakati. Pernikahan ini berlangsung selama periode tertentu yang disepakati. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nikah mut'ah ya. Dalam Syiah diperbolehkan, tetapi dalam Sunni tidak diperbolehkan, haram. Karena kita kaum Sunni maka haram. Apa nikah mut'ah itu? Nikah yang dilaksanakan dengan perjanjian waktu. Jika masa waktu tersebut sudah habis, tidak perlu perceraian, tidak perlu talak. Yang disebut trennya nikah kontrak. 2, sudah siap? Silakan kelompok 2. Untuk menganalisa masalah pernikahan misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan di mana istri melepas haknya sebagai istri, seperti hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan ini juga dikenal sebagai pernikahan syariah. Pernikahan ini Nikah misyar ya, atau satu pernikahan yang dilaksanakan atas dasar perempuan itu nggak boleh nuntut nafkah. Kelompok 3, silakan kemukakan pemecahan masalahnya. Pernikahan halil adalah di mana seorang pria menikahi wanita yang kedua dikawasi oleh suaminya semata-mata agar dia bisa kembali ke suami pertama. Pernikahan ini tidak sah menurut Islam dan dilarang keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan makna pelaku halil dan halal. Ulama sepakat bahwa pernikahan ini haram karena melanggar tujuan suci pernikahan yang seharusnya.
nikah muhalil ya. Jadi kalau tadi kita membahas macam-macam talak ya, nikah muhalil itu dia menghalalkan jika sudah talak yang terakhir, talak 3, nggak apa-apa dinikahin lagi. Tidak harus menunggu laki-laki dia menikah dengan laki-laki yang lain sampai laki-laki suaminya yang baru itu meninggal atau bercerai, nggak apa-apa. Saya nikahin lagi aja gitu. Nah, itu haram. Ya. Berarti nikah mut'ah, nikah misyar, nikah muhalil itu tidak diperbolehkan. Kelompok 4 sudah siap? Silakan kelompok 4. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persyaratan resmi di negara. Meskipun secara agama bisa saja memenuhi syarat yang pokok, namun pernikahan ini tidak diakui oleh negara, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum, seperti hak waris dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Namun pihak menyarankan agar pernikahan. Nah, nikah siri teman-teman. Dalam Islam jadi boleh nggak nikah siri? Boleh nggak? Boleh, ya, halal. Kenapa demikian? Karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah, nikah siri itu bedanya adalah pernikahan yang tidak tercatat dengan negara. Memang merugikan perempuan dan juga anak keturunan. Kenapa? Karena tidak tercatat oleh negara sehingga perlindungannya kurang. Baik itu perlindungan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan maupun asuransi dia. Biasanya nikah siri itu banyak faktor-faktor tertentunya. Ya, di antaranya yaitu adalah orang yang nauzubillah min dzalik ya, terjadi married before accident ya. Jadi dia MBA, kemudian tidak ada nasab ayahnya, kemudian diwalikan nikahnya itu oleh wali hakim. Gitu teman-teman ya. Paham? Paham. Oke, baik teman-teman. Ini adalah tabel ulama yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hanbali dan juga Syafi'i tentang permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas dari 4 pernikahan itu. Ya. Nikah mut'ah menurut keempat mazhab haram. Kemudian nikah muhalil semua bersepakat 4 ulama haram. Ya. Dan nikah siri semua bersepakat sah ya atau halal. Tidak ada bahasa makruh, tidak ada bahasa mubah, tidak ada bahasa haram. Ya, berarti sah. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, teman-teman, di akhir pembelajaran ya, Bapak akan melakukan asesmen sumatif sampai mana tingkat pemahaman kalian setelah kalian belajar dan memecahkan masalah dalam pembelajaran problem based learning pernikahan dalam Islam. Silakan teman-teman scan barcode terlebih dahulu. Sudah semua? Menyelesaikan? Oke, siapa yang dapat nilai 100? Benar semua? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selesai semua LKPD-nya? Coba sini LKPD-nya. Siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran pernikahan dalam Islam hari ini? Silakan, Neng, berdiri. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hukum menikah dalam Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah wajib, yang kedua itu adalah sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Macam-macam nikah sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada nikah mut'ah, yang kedua ada nikah musyrah, yang ketiga ada nikah mutakhir, yang keempat ada nikah siri. Nah, dari keempat pernikahan itu yang dibolehkan secara Islam itu hanya nikah siri dan selebihnya itu adalah haram. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Teman-teman, ya, pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW. Namun tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, tergantung kondisi dan keadaan kita. Jadi sepakat dari 4 pernikahan ini yang diperbolehkan yaitu hanya nikah siri saja. Dan kemudian teman-teman, jika kalian memilih pasangan yang laki-laki, pilihlah dari 4. Yang pertama, pilihlah perempuan dari kecantikannya. Yang kedua, pilihlah perempuan dari keturunannya. Yang ketiga, pilihlah perempuan dari hartanya. Yang keempat, terakhir, pilihlah perempuan dari agamanya.
Kalau kamu milih hartanya, kecantikannya, dan keturunannya, itu adalah bom waktu. Dan semuanya pasti akan ditinggalkan. Tetapi kalau kalian memilih perempuan yang agamanya baik, maka ketiganya akan mengikuti. Gitu ya. Oke, sekian dari Bapak. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, KM, pimpin doa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.